Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara dalam penegakan hukum pidana melalui eh, dari penyelidikan sampai putusan hakim. Tujuan dari hukum acara pidana ini yaitu untuk menjamin proses keadilan serta melindungi hak-hak setiap individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja tata cara dalam penindakan eh, dalam hukum pidana. Yang pertama yaitu adanya alat-alat bukti. Alat bukti yang pertama yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi ini eh, merupakan keterangan ataupun pernyataan seorang saksi apa yang dia ketahui, yang dia lihat, dan apa yang dia dengar. Selanjutnya, yang kedua adalah keterangan ahli. Keterangan ahli ini, keterangan ahli adalah keterangan yang dimiliki seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu surat. Surat ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu akta kelahiran, yang kedua surat nikah, yang ketiga kwitansi, yang keempat surat dokter. Surat misalnya jika kena kita menjadi korban tindak pidana, misalnya luka tusukan ya, itu bisa butuh banget surat dari dokter sebagai alat saksi. Yang keempat yaitu petunjuk. Petunjuk ini bisa berupa sidik jari, rekaman CCTV, jejak ban ataupun jejak kaki ya kalau ada. Terus barang yang sempat ditinggalkan oleh pelaku, contohnya handphone, dompet, atau senjata tajam. Itu bisa. Yang kelima yaitu motif, hubungan antara tersangka dengan korban. Terus yang terakhir yaitu hasil tes atau DNA. Itu sangat kuat biasanya. Yang kelima yaitu keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah keterangan dari seseorang yang dituduh atau dicurigai melakukan tindak pidana tersebut. Nah, itu tadi tata cara penegakan hukum pidana yang pertama. Selanjutnya yang kedua, selain kita membutuhkan alat-alat bukti, kita juga harus membutuhkan alat-alat penegak hukum. Apa saja alat-alat penegak hukum itu? Yang pertama dari kepolisian, yang kedua dari kejaksaan, dan yang ketiga dari pengadilan, yang keempat dari pegawai PNS.
Yang keempat ada pra-peradilan, yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penangkapan ataupun penahanan atas permintaan tersangka ataupun keluarga. Yang kedua yaitu sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga ataupun kuasa hukum tersangka yang perkaranya tidak dibawa ke pengadilan. Yang ketiga, tata cara yang ketiga yaitu harus ada sumber hukum. Tentu saja ketika kita melaksanakan penegakan peradilan pada hukum pidana, kita tidak bisa semena-mena ya, karena semua itu ada aturannya. Sumber hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang kesaksian. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung. Selanjutnya mengenai asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, asas peradilan dilakukan berdasarkan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas bahwa campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945. Yang ketiga, asas bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum yang tidak membeda-bedakan orang. Yang keempat, asas praduga tidak bersalah. Yang kelima, asas pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Yang keenam, asas bahwa orang yang tersangkut perkara bentuk memperolehi bantuan hukum. Yang ketujuh, asas hukum untuk meminta peninjauan kembali. Yang kedelapan, asas perintah tertulis untuk penangkapan. Yang terakhir, asas perintah tertulis untuk penahanan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.